Oke, Jadi halo hostnya tetap teman-teman, pelanggan. selamat datang di podcast kita kali ini. Perkenalkan aku Kurnia Sarafin Hussein dengan yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan nih. Nah, di episode Oke. kali ini kita akan membahas satu topik yaitu yang menurut aku ini cukup menarik sih ya. Nah, tapi seringkali tidak terlalu disadari lah dalam kehidupan sehari-hari kita ya kan. Nah, itu tentang hubungan antar organisasi. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, hampir semua organisasi organisasi yang kita kenal itu, baik perusahaan besar, instansi, pemerintah, bahkan organisasi kecil sekalipun, itu sebenarnya nggak pernah benar-benar berdiri sendiri loh. Mereka tuh selalu terhubung dengan organisasi lain, entah dalam bentuk kerjasama, persaingan, atau bahkan keduanya sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Untuk membahas kita hal ini lebih dalam, tapi tetap santai nih ya. Hari ini aku udah ditemenin dengan Gusti Made Arsana nih, dan lalu juga ada narasumber kita, yaitu Gibran Noverta dan juga Muhammad Najibullah, yang akan membantu menjelaskan materi dari berbagai sudut pandang. Aku harap obrolan kita ini bisa membuka perspektif buat kita semua ya. Langsung aja deh kita arahin ke Gusti Made, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Tori atas sambutannya. Jadi aku akan mulai nih ya dari sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar cukup ekstrim ya di telinga kita. Tapi justru menarik untuk kita bahas kali ini. Nah, pertanyaannya itu, apakah persaingan dalam dunia bisnis itu sebenarnya sudah mati? Nah, ini karena kita itu sering nggak melihat tuh, banyak itu perusahaan yang justru malah kerjasama bahkan dengan kompetitornya sendiri. Jadi sebenarnya itu ini fenomena apa sih? Baik, narasumber bisa tolong menjawab. Oke, tadi itu pertanyaan yang menarik banget ya. Kalau menurut aku sendiri tuh persaingan itu sebenarnya nggak benar-benar hilang. Dia tuh cuma ada, tetapi itu bentuknya dia berubah. Dulu mungkin kita ngelihatnya kayak persaingan sebagai sesuatu yang sangat jelas. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau untuk sekarang tuh batasnya itu jadi lebih kabur. Kayak organisasi sekarang hidup dalam sebuah ekosistem yang saling terhubung. Jadi mereka bisa aja bersaing di satu sisi, tapi di sisi lain tetap bekerja sama karena ada kebutuhan tertentu yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Oke, gas. Nah, saya juga setuju banget itu sama penjelasannya itu, karena kalau kita lihat lebih jauh, hubungan seperti ini bukan lagi hal yang aneh, tapi justru menjadi strategi yang umum, karena realitanya tidak ada organisasi yang benar-benar punya semua sumber daya yang dia butuhkan. Jadi, daripada memaksakan semuanya dilakukan sendiri, banyak organisasi yang memilih untuk bekerja sama, bahkan dengan pihak yang sebelumnya dianggap sebagai pesaing. Begitu. Oh, begitu. Jadi menarik banget sih kalau jadi kalau dulu tuh mindsetnya mungkin kalau dia pesaing ya harus dikalahin gitu ya. Nah sekarang tuh justru berubah gitu. Jadi kalau bisa kerjasama kenapa enggak ya kan? Nah, betul banget tuh. Jadi justru di situ tuh letak keunggulan organisasi modern sekarang. Mereka tuh lebih mampu menyeimbangkan antara kompetisi dan kolaborasi. Biasanya tuh punya peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Nah, kalau kita bicara perubahan cara organisasi perubahan ini ya, pasti ada kan dampaknya juga ke para manajer. Menurut kalian ini, apa sih perubahan paling signifikan yang terjadi? Nah, jadi kalau menurut saya itu perubahannya cukup cukup besar sebenarnya. Kalau dulu manajer itu identik dengan sosok yang mengontrol atau mengatur pekerjaan, memastikan semua berjalan sesuai prosedur dan fokusnya lebih ke dalam organisasi. Tapi sekarang peran itu berkembang, makanya manajer itu nggak hanya bertanggung jawab sama internal, tapi juga harus membangun hubungan dengan pihak eksternal. Nah, itu betul banget. Bahkan bisa dibilang tuh sekarang manajer tuh harus jadi jembatan ya antara organisasinya sama dunia luar. Mereka tuh harus bisa menjalin komunikasi, membangun kepercayaan, sama menjaga hubungan jangka panjang sama organisasi lain. Jadi soft skill itu seperti komunikasi dan negosiasi itu penting banget ya di dia. Wah, pasti sangat penting pastinya. Karena dalam banyak kasus, keberhasilan kerjasama itu tidak ditentukan oleh kontrak formal saja, tapi oleh seberapa kuat hubungan antar individu dan organisasi tersebut. Nah, baik berikutnya kita masuk nih ya ke teori yang pertama, yaitu ketergantungan sumber daya. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana aja. Apa supaya mudah dipahami? Oke, jadi teori ini tuh pada dasarnya itu mengatakan ya bahwa organisasi itu nggak bisa hidup sendiri. Mereka tuh
Karena mereka tuh butuhin sumber daya ya dari luar, misalnya tuh kayak bahan baku, teknologi, informasi, bahkan tenaga kerja tertentu. Karena kebutuhan itu nggak bisa dipenuhi secara mandiri. Organisasi itu bergantung sama pihak lain. Nah, di situ juga muncul tantangan di satu sisi organisasi butuh pihak lain, tapi di sisi yang lainnya mereka juga nggak boleh tuh terlalu bergantung karena itu bisa mengurangi kendali mereka. Jadi hubungannya harus seimbang gitu lah ya, ya kan? Nah, benar. Kalau terlalu bergantung tuh posisi organisasi itu bisa jadi lemah ya. Misalnya tuh kalau cuma bergantung sama satu pemasok tuh, pemasoknya itu punya kekuatan lebih besar dalam nentuin harga sama syarat kerjasama. Kalau bentuk hubungan antar organisasinya itu sendiri apa aja sih? Bentuknya itu ada beberapa macam sebenarnya dan cukup beragam, tergantung pada seberapa besarnya kontrol yang ingin dimiliki. Misalnya yang paling kuat itu manajer atau akuisisi, di mana satu organisasi itu benar-benar menggabungkan atau membeli organisasi lain. Lalu juga tuh ada bentuk yang lebih fleksibel sebenarnya seperti aliansi strategi atau kontrak kerja sama. Bahkan ada juga tuh usaha patungan di mana dua organisasi itu ngebentuk entitas baru yang bersama. Berarti organisasi itu bisa milih bentuk hubungan sendiri ya sesuai dengan kebutuhan dan strategi kita masing-masing gitu ya. Benar banget dong pastinya itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep jaringan kolaboratif nih. Ini terdengar lebih positif dibandingkan ketergantungan sumber daya yang tadi itu. Betul tidak sih? Nah itu iya ya benar karena pendekatannya itu emang beda. Kalau ketergantungan tuh lebih fokus ke kebutuhan, kalau kolaboratif tuh lebih ke peluangnya. Jadi organisasi itu bekerja sama bukan karena terpaksa, tapi karena sadar kalau dengan kerjasama tuh mereka bisa mencapai hasil yang lebih besar dan jelas gitu. Nah, ini saya kasih contohnya itu kayak berbagi risiko, mengurangi biaya, atau mempercepat inovasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, kolaborasi bisa membuka akses ke pasar baru yang sebelumnya sulit banget untuk dijangkau. Nah iya konsepnya kayak satu tambah satu bisa jadi lebih dua gitu lah ya. Persis banget kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas teori yang agak unik nih, yaitu ekologi populasi. Nah, bisa nggak sih dijelasin singkat aja sih apa itu? Teori ini itu sebenarnya melihat organisasi seperti makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan kalau ingin bertahan. Nah benar tuh kalau nggak bisa adaptasi ya kemungkinan besar ya mereka bakal tersingkir ya. Nah terus apa yang bisanya bikin organisasi itu sulit untuk beradaptasi? Sebenarnya itu banyak faktornya, tapi kayak investasi besar yang sulit untuk diubah, budaya organisasi yang sudah mengakar, atau pola pikir yang sudah terbentuk sejak lama. Strategi bertahan dalam teori ini bagaimana? Ada dua pendekatan utama ya sebenarnya, yaitu yang pertama tuh generalis dan juga yang kedua spesialis. Kalau generalis itu lebih fleksibel karena melayani pasar luas, sedangkan kalau spesialis itu lebih fokus dan kuat di bidang tertentu. Nah, tapi di masing-masing generalis dan spesialis ini punya risiko juga. Generalis itu bisa kurang fokus, sementara spesialis bisa lebih rentan terhadap perubahan. Nah, terakhir ini kita bahas institusionalisme. Bisa dijelasin nggak sih sedikit aja apa itu? Dikit ya, teori ini menekankan bahwa organisasi itu nggak hanya harus efisien, tapi juga harus diterima oleh lingkungan. Oke, terakhir dia nambahin karena itu juga tuh banyak organisasi ya yang akhirnya tuh punya standar dan cara kerja yang mirip. Karena kalau mereka ngikutin standar yang dianggap benar. Oke oke oke. Jadi bukan cuma soal performa tapi juga soal namanya itu citra dan legitimasi gitulah ya ya kan. Iya, benar. Hmm. Oke deh, dari seluruh pembahasan kita hari ini bisa kita lihat lah bahwa organisasi itu tidak hanya benar-benar berdiri sendiri gitu kan, tapi mereka tuh berada dalam jaringan hubungan yang kompleks. Kadang-kadang
kadang bisa bekerja sama dan seringkali melakukan keduanya secara bersamaan gitu ya. Dan yang paling penting itu organisasi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah. Karena tanpa adaptasi itu bakal sulit ya untuk bertahan. Dan tanpa hubungan yang baik akan sulit untuk berkembang. Iya, bener, setuju banget sih sama narasumber kita nih kepada Najib dan Gibran. Ya, terima kasih kepada Gusti Made ya, juga narasumber 1 dan 2 kita atas diskusinya sangat insightful banget. Dan untuk kalian juga yang mendengarkan sampai akhir, terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye. Saatnya sudah